Halo, semangat pagi Sobat Saham Indonesia. Ketemu lagi bersama Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus sampai habis ya, agar kamu bisa update informasi mengenai saham. Oke, berita pertama dari Wall Street ya. Wall Street kemarin berakhir menguat nih, catat kenaikan harian terbesar sepanjang Desember. Dow Jones tercatat naik 1,59%, S&P naik 1,49%, dan Nasdaq naik sama nih 1,49%. Seneng ya kalau lihat Wall Street dijoyo-joyo gini, maka bursa Asia dan IHSG ikut terseret naik. Nah, sementara kemarin bursa Asia itu ditutup variatif pada hari Rabu ya, di tengah sepinya rilis data ekonomi. IHSG juga menguat ya, 6 sektor juga menguat. IHSG akhirnya perkasa di 6768. Saat kemarin IHSG melesat, modal asing justru net sell 1,57 triliun. Wow, ini jumbo banget ya. Nah, saham apa aja nih yang di net sell kemarin? Adalah Kasa, kemudian SMMA, Omre, BBNI, dan ASI. Sementara itu sebaliknya nih, beberapa saham yang banyak di net buy oleh asing adalah Apik, ITMG, Antam, dan juga ada PNLF. Bagaimana dengan pembukaan bursa Asia hari ini? Nah, ternyata bursa Asia kompak menguat di pagi ini ya. Nah, tapi sementara itu untuk IHSG bergerak fluktuatif nih pada awal perdagangan hari ini. Jadi naik turun gitu ya. Oke, kita tinggalkan bursa, kita ke komoditi. Yang pertama ada minyak nih. Harga minyak mentah melesat nyaris 3%. Kemudian ada juga CPO, di mana banjir membawa berkah, lalu stoknya sawit nih terbatas ya, akhirnya harganya ikut naik deh. Sebaliknya terjadi pada emas nih, malah harga emas habis naik ya, akhirnya sekarang terkoreksi nih. Kemarin kan beberapa hari sudah naik tajam ya sebelumnya. Begitu juga dengan batu bara malah harganya turun padahal ada pipa gas Rusia yang meledak. Ya, ngomongin tentang komoditi nih, kita ada yaitu emiten shipping ya, Hasnur Shipping atau HAIS ya, bagikan dividen. Begini perhitungannya. Sebelumnya sudah pernah dipaparkan ke publik ya tentang laporan di kuartal 3 ya. Di kuartal 3 ini Hasnur mencapai laba bersih yang ini tertinggi ya, sebesar 33,30. Jika di kuartal 4 ini nanti itu sama, diasumsikan sama dengan kuartal 3, maka nanti akan bisa sampai 111,61 miliar total laba bersihnya di tahun penuh. Jika nanti dibagikan dari laba bersihnya itu 30% nih dari laba bersih, maka yang akan dibagikan ke dividen adalah 33,48 miliar dengan total lembar saham beredar 2,62 lembar saham. Untuk detailnya kita tunggu aja ya untuk berita selanjutnya. Dan masih dari Hasnur nih, Hasnur HAIS akan belanja 3 kapal baru senilai 180 miliar di tahun depan. Dan diharapkan dengan penambahan 3 kapal tersebut nanti bisa meningkatkan margin keuntungan emiten. Dan HAIS ini merupakan emiten perkapalan pelayaran yang biasa mengangkut batu bara ya. Nah, ngomongin soal batu bara nih, ada kasus hukum ya antara Fire dan MBSS ya. Alpha Energy atau Fire atau Viral ya, menang PKPU melawan MBSS ya, atau Mitra Bahtera Segara, dan berencana untuk mengkaji tuntut balik MBSS. Wow. Jadi menurut Fire ini MBSS ini sudah beberapa kali ya melakukan usaha penjeratan perseroan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, ini menyebabkan Fire geram ya, dan akan dikaji nih ya, karena dianggap MBS ini merugikan nama baik dan para pemegang saham perseroan. Kita sebagai investor miris ya melihat kayak gini ya, perseteruan antara dua emiten yang nggak selesai-selesai ya. Nah, semoga aja deh ada solusi yang lebih baik ya, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Oke, berikutnya masih di batu bara nih, ada Bian ya. Setiap hari ada berita tentang Bian. Market cap-nya naik jadi 615 triliun, saham Bian melesat 95% sejak stock split. Wow, ini dalam waktu yang tidak lama ya. Dengan market cap yang sebesar itu 615 triliun, ini mendekati market cap dari bank besar BBRI yang senilai 741,31 triliun. Sementara untuk market cap terbesar masih dipegang oleh BCA, kemudian BBRI dan Bian. Nah, Bian sebentar lagi bisa mengalahkan BRI, bisa ke posisi 2 ya. Sekarang ini masih di posisi ketiga.
Dan pengendalinya adalah Pak Lo Tuk Kwong yang akhir-akhir ini jadi populer ya. Nah, beliau kan memegang saham BN ini sekitar 60,93%-nya. Itu kalau nilai kekayaannya sekarang, kalau jumlah lembar saham beliau dikalikan dengan harga sahamnya ini sekarang melesat banget nih, yaitu 374 triliun. Gimana enggak ya, karena sahamnya itu belum ada 1 bulan aja udah naik 95%. Oke deh. Nah, dari saham batubara kita ke komunikasi. Yang pertama ada Telkom dulu nih ya. Telkom membangun data center di Batam senilai 198 juta US dollar. Ini dilakukan melalui anak usahanya, yaitu Neutradisi, membangun data center di Batam, Kepulauan Riau. Proyek yang digarap ini bersama perusahaan telekomunikasi asal Singapura, yaitu Singtel dan PT Medco Power Indonesia, ya menelan biaya yang lumayan besar kalau dirupiahkan tuh 3,08 triliun. Dan untuk proyek ini diproyeksikan bisa rampung di kuartal 2 tahun 2024 mendatang, artinya masih 2 tahun lagi target penyelesaiannya. Dalam proyek ini, Telkom menggenggam sahamnya itu 60%, sementara itu Singtel 35% dan Medco 5%. Itu artinya ada harapan ya bahwa Batam setelah ini akan menjadi pusat teknologi baru dengan skala yang besar. Oke, semoga lancar proyeknya. Dan kita ke telekomunikasi lain ada Indosat ya, tapi kali ini kita nggak fokus ngomongin Indosat, tapi ngomongin Garuda Indonesia. Ya benar, jadi Indosat, RS Siloam, dan Mustika Ratu siap menadah saham Garuda Indonesia. Penadahan ini dilakukan melalui private placement. Ada apa ya? Kenapa mereka sangat tertarik ya? Ternyata ini adalah bentuk dari konversi hutang. Jadi, menukar hutang menjadi saham. Jika mengacu pada harga pelaksanaan private placement itu Rp196 per saham, maka MRAT atau Mustika Ratu itu mendapatkan saham nilainya 61 juta rupiah lebih. ISAT setara dengan 232 juta, kemudian Silo sebanyak 30 juta. Saya kira jumlahnya jumbo ya, ternyata sedikit. Kalau begini ya, banyak para investor atau trader yang uangnya banyak yang nyangkut nih, lebih banyak dari 3 emiten ini. Dan dia menukar hutang menjadi saham ini tidak hanya ke 3 emiten ini aja ya, tapi ada 92 kreditur. Wow. Oke, kita cuma bisa doakan yang terbaik ya, dan segera dibuka suspendnya. Oke, kita ke konstruksi. Ya, pertama ada konstruksi BUMN, ada Waskita atau WSKT di mana telah meraih kontrak baru senilai 13,7 triliun. Ini jauh dari target. Untuk target dari WSKT ini kan sebenarnya 20-30 triliun ya pada tahun ini, tapi sekarang masih dapat 13 triliun, jadi masih jauh nih. Tapi walaupun begitu, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu ya. Di per November itu 13,46 triliun. Saat ini 13,70 triliun ya. Ada selisih sedikit. Selanjutnya ada konstruksi di swasta ya, yaitu Sah Nusantara Infrastruktur Meta mencaplok 40% Jalan Niayang MBZ milik Jasa Marga. Jadi ini adalah anak usaha dari Meta, yaitu MUN atau PT Marga Utama Nusantara yang secara resmi membeli 40% kepemilikan saham PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Ya, dengan disahkannya untuk pembelian ini merupakan bentuk konkret kerjasama dan sinergitas yang baik antara pemerintah dan swasta dalam berbagai proyek strategis di sektor infrastruktur. Oke, kita tinggalkan Meta ya, kita ke properti. Target pasar kalangan menengah atas, Pakuwon tak rasakan dampak perpanjangan DP 0% setelah kemarin ada berita SMRA dan Asri cipratan berkah dengan adanya DP 0% untuk KPR ya. Sekarang PUN nggak dapat karena dia memang untuk targetnya menengah ke atas. Yang banyak dijual oleh Pakuwon memang adalah apartemen-apartemen mewah ya, setahu saya di Surabaya ya, dan itu memakai skema DP 5% untuk properti dengan nilai di bawah 1 miliar. Tapi untuk di atas 1 miliar itu DP-nya 10-20% dari harga produk. Nah, berikutnya kita ke bus listrik BNBR ya. Bakri and Brother umumkan rencana private placement, sahamnya terkoreksi. Untuk jumlah saham yang diterbitkan itu adalah 923 juta lebih ya, saham biasa seri D dengan nilai nominal Rp500 per saham. Dan untuk jadwalnya ini adalah tanggal penerbitan saham barunya itu 22 Desember hari ini. Kemudian tanggal pencatatan adalah besok. Semoga lancar ya private placement-nya. Dan saatnya kita ke perbankan nih. Pertama ada BBRI ya, di mana eksekusi seluruh hak BBRI suntik modal Bank Raya Agro 990 miliar. Jadi Agro ini kan rakyat isu nih. Nah, nanti untuk saham ini kan ditebus semua saham kepemilikan oleh BRI. Jumlah lembar saham yang dimiliki oleh BRI adalah
1,98 miliar lembar saham. Transaksi reg isu ini terjadi pada harga Rp500 per lembar. Nah, jika nanti sudah ditebus, maka saham BRI nanti menjadi 21,41 miliar lembar saham atau 86,55% ya, bertambah dari sebelumnya yang hanya 19,42 miliar dan di kisaran 85,40%. Jadi BRI tetap menjadi pemegang saham terbesar di agro. Oke, selanjutnya kita ke BNI ya. Eksekusi sebagian reg isu BNI setor modal BSI 500 miliar. Nah, kali ini berkaitan dengan reg isu BSI ya, Bank Syariah Indonesia atau BRIS ya kodenya. Nah, kalau kemarin Bank Mandiri itu mengambil semua, tapi kalau BNI diambil sebagian aja nih yang akan ditebus. Di aksi penembusan tersebut itu ditujukan untuk menghindarkan dilusi ya kepemilikan saham ya. Nah, untuk harga pelaksanaannya memang di harga 1000 untuk BRIS. Dengan begitu, BNI mengantongi 23,24 sampai 23,87% total saham di BSI nantinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock4 Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.